Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman dan untuk Bapak Ibu yang mungkin melihat video ini. Kembali lagi bersama kami kelompok kelima, Daniel, Hansel, Angeli, Clarissa, Elsa, dan saya sendiri, Safina. Di sini kami akan mengulas tentang topik lingkungan, yaitu keberlanjutan manusia sebagai masyarakat mengenai ekonomi dan lingkungan. Di sini kami mengambil judul pemindahan ibu kota negara meningkatkan ekonomi dan menyelesaikan masalah lingkungan atau malah memperburuk keadaan. Ya, karena seperti yang kita tahu, Indonesia sedang dalam proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, sebenarnya bagus gak sih untuk lingkungan, untuk ekonomi? Oke. Next. Perihal pemindahan ibu kota negara. Jakarta sebagai ibu kota negara itu sudah tidak dianggap layak karena berbagai faktor seperti daya dukung sosial dan lingkungannya. Selain itu, aktivitas pemerintahan dan bisnis yang terpusat di sana itu menghambat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa ya, karena semua jadi orientasinya ke Jakarta lagi. Nah, pemindahan ibu kota negara Indonesia ini menjadi salah satu opsi untuk menyelamatkan Jakarta, seperti yang sudah diwacanakan jauh-jauh hari dari masa pemerintahan Soekarno dengan lokasi waktu itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, dipilihnya Palangkaraya oleh Soekarno ini mengingat aspek historis, luas lahan, dan lain sebagainya yang sudah dan sedang dikaji pemerintah untuk proses pemindahan ini. Namun, Presiden kita saat ini, Presiden Joko Widodo, mengumumkan bahwa pemindahan ibu kota negara itu ke Provinsi Kalimantan Timur pada pengumumannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Nah, kajian mengenai pemindahan ini sudah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan pertimbangan faktor antara lain kesiapan wilayah, kemudian kemungkinan pengembangan kawasan industri, dampak ekonominya, dan lain-lain. Dipilihnya Kalimantan Timur ini karena beragam faktor seperti lokasi yang merupakan pusat dari wilayah Indonesia, dari lahan yang masih luas, tapi di sana prasarana dan sarananya itu belum memadai dan memaksa adanya pembangunan baru. Nah, yang ternyata dan pastinya menghabiskan biaya yang besar. Nah, kemudian gimana sih dampak-dampak selanjutnya? Itu akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai fakta-fakta beberapa negara yang pernah pindah ibu kota juga dan apakah berhasil meningkatkan ekonomi dan menyelesaikan masalah lingkungan negaranya. Yang pertama di India. New Delhi pertama kali ditetapkan sebagai ibu kota negara India tahun 1931. Sebelumnya, ibu kota negara itu berada di Kolkata. Pemindahan ibu kota dari Kolkata ke New Delhi dilatar belakangi faktor politik dan ekonomi. Kemudian yang kedua ada Brazil. Tahun 1960, Brazil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Alasan pemindahan tersebut disebabkan oleh kepadatan penduduk di Rio de Janeiro dan tingkat kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi. Baik, saya akan memberikan presentasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safina Pratami dengan NIM 102 Kali ini saya akan membahas tentang apa yang akan terjadi dengan ekonomi di Jakarta jika terjadi pemindahan ibu kota negara. Yang pertama adalah perekonomian Jakarta dapat menurun karena banyak ASN atau pegawai pemerintah yang akan pindah sehingga permintaan barang dan jasa akan berkurang. Yang kedua, akan banyak perusahaan yang akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Karena banyak perusahaan yang berhubungan dengan pemerintah sebagai mitra kerjanya, seperti sarana penyedia jasa, infrastruktur, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu tingkat keproduktivitasan rakyat Jakarta akan meningkat karena pindahnya ibu kota akan mengurangi masalah kemacetan di Jakarta. Baik, saya akan mempresentasikan apakah permasalahan lingkungan, terutama banjir dan padatan penduduk, akan terselesaikan jika ibu kota dipindahkan. Jakarta
Walaupun sudah bukan merupakan ibu kota, setelah ibu kota dipindahkan, tetap merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Maka Jakarta tetap memerlukan dana yang besar untuk infrastruktur serta perbaikan lainnya, sehingga untuk membenahi lingkungan Jakarta tetap memerlukan upaya yang cukup besar. Kemudian, jumlah kemacetan di Jakarta akan menurun, sehingga ketika polusi udara di Jakarta dapat menurun. Karena aktivitas di Jakarta akan menurun setelah dipindahkan, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan pemerintah yang dilakukan Jakarta yang tidak akan dilakukan lagi setelah ibu kotanya dipindahkan. Maka tingkat kemacetan dapat menurun. Kemudian, tapi memindahkan 1,5 juta orang keluar dari Jakarta tidak akan menyelesaikan masalah penurunan permukaan tanah. Jika masalah drainase Jakarta dan masa-masa lainnya tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka Jakarta masih mengalami masalah banjir dan bencana alam lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Dominikus, NIM 1120001. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak pemindahan ibu kota terhadap perekonomian di Kalimantan. Yang pertama, ada dampak positif yang mungkin terjadi. Dampak positif yang mungkin terjadi, yang pertama, memacu penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum termanfaatkan. Kedua, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan indikasi ketimpangan akan menyempit. Ketiga, menyebabkan tambahan inflasi nasional yang minimal sebesar 0,3% basis poin. Keempat, mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia, diantaranya perdagangan dalam provinsi ibu kota baru. Oke, selanjutnya ada dampak negatif yang mungkin terjadi. Nah, temuan ini berasal dari riset simulasi yang dilakukan oleh Indef menggunakan model ekonomi keseimbangan umum atau model CGI. Ada dua skenario. Skenario pertama dilakukan pada Kalimantan Tengah. Riset Indef menemukan pemindahan ibu kota ke provinsi ini berdampak 1,77% terhadap PDRB di Kalimantan Tengah. Namun, kontribusinya pada PDB nasional hanya 0,0001%. Lalu ada skenario kedua pada Kalimantan Timur. Jika dipindahkan ke daerah ini, dampaknya pada PDB nasional sama sekali tidak ada, alias 0%. Sementara, dampak pada PDRB Kalimantan Timur meningkat hingga 0,24%. Selanjutnya ialah keuntungan dan kerugian bagi lingkungan Kalimantan jika pemindahan ibu kota selesai, yang akan dijelaskan oleh saya, Elsa Maharani Sawitri. Nah, yang pertama ada prediksi keuntungan dan dampak positif dari pemindahan ibu kota. Yang pertama ialah masalah-masalah lingkungan yang ada di Kalimantan, khususnya di lokasi ibu kota baru, tentu akan diprioritaskan oleh negara. Sebagaimana ibu kota suatu negara adalah pusat dari berbagai macam aktivitas, tentunya pemerintah akan mengatasi berbagai masalah dan gangguan yang ada untuk melancarkan berbagai aktivitas tersebut. Yang kemudian selanjutnya ada peningkatan proporsi konsumsi lahan terbangun di Kalimantan yang akan meningkat. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik, di mana Kalimantan menempati peringkat ketiga dari proporsi konsumsi lahan terbangun. Dengan pemindahan ibu kota sendiri akan ada peningkatan seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan proporsi konsumsi lahan juga akan meningkat. Kemudian ada prediksi kerugian atau dampak negatif dari pemindahan ibu kota ini sendiri. Yang pertama ialah resiko kebakaran hutan yang besar di ibu kota baru dan lokasi terpilih yang tidak jauh dari Danau Mahakam, di mana Danau Mahakam sendiri adalah lahan gambut dan habitat bagi beberapa spesies langka dan dilindungi. Hal ini juga bisa mengancam keberlangsungan dan keberadaan spesies langka dan dilindungi tersebut. Yang kedua, perubahan jumlah penduduk yang bermigrasi atau banyaknya orang yang bermigrasi ke ibu kota negara baru juga mendorong ekspansi
lahan pertanian karena permintaan pangan atau konsumsi pangan juga akan semakin meningkat seiring perubahan penduduk di Kalimantan sendiri. Kemudian, para penduduk baru juga diprediksikan akan mengunjungi area lahan gambut dan hutan untuk wahana rekreasi serta aktivitas lainnya. Oleh karena itu, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah pemindahan ibu kota negara sudah masuk ke dalam proses pembangunan. Tapi masih banyak untuk yang kontra terhadap keputusan tersebut dengan alasan pemindahan ibu kota tidak akan menyelesaikan masalah yang ada di DKI Jakarta dan justru akan merusak alam Kalimantan. Kita sebagai penghasil beberapa sumber daya hayati dan habitat satwa berpotensi berkurang. Kemungkinan tingkat kebakaran hutan juga meningkat serta daerah potensial tambang juga semakin berkurang. Akan tetapi, dampak positifnya juga banyak, salah satunya meningkatkan ekonomi dan pembangunan di Kalimantan, yang sebelumnya hanya terpusat di Jawa saja. Sekian dari kelompok kami, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.